Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melzara Pitasari dengan nomor induk mahasiswa 859801761 kelas 6A. Ingin menampilkan video praktikum dari kelompok 2 yang berjudul Ekosistem Darat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami di sini dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi tentang praktikum kami, ekosistem darat. Dengan saya sebagai anggota kelompok, saya Muhammad Taufik Rohim dan teman-teman saya. Saya Kadis Bukanaya, saya Mega Lestari, saya Tiara. Di sini kami akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat pada modul 2 halaman 2.6. Pertama, judul dari penelitian kami adalah ekosistem darat. Tujuan dari penelitian ini membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Baiklah, alat dan bahan yang pertama itu ada alat tulis, yang kedua itu ada luk atau kaca pembesar, yang ketiga lembar pengamatan, dan yang keempat lingkungan sekitar yang kami amati yaitu ada taman dan juga hutan. Baiklah, landasan teori. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan atau abiotik. Menurut Odum, ekosistem adalah satuan fungsional yang melibatkan interaksi antara organisme dan lingkungan fisiknya dalam suatu aliran energi dan siklus materi. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di permukaan bumi yang tidak tergenang air. Ekosistem ini mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor iklim seperti suhu, kelembapan, curah hujan, serta jenis tanah. Contoh ekosistem darat antara lain padang rumput, hutan, gurun, dan juga tundra. Komponen ekosistem darat terdiri dari dua, yaitu biotik dan juga abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Berdasarkan perannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah organisme yang memperoleh makan dari makhluk lain. Sedangkan dekomposer berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Sedangkan komponen abiotik adalah faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi makhluk hidup dalam ekosistem seperti cahaya matahari, air, tanah, suhu, dan juga udara. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini membentuk keseimbangan ekosistem. Jika salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan ekosistem akan terpengaruh. Selain itu, ekosistem darat memiliki kemampuan untuk daur ulang materi melalui siklus geokimia seperti siklus air, karbon, dan nitrogen. Siklus ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk di dalamnya. Baiklah teman-teman, adapun cara kerja atau prosedur yang dilakukan untuk praktikum kami ini, yang pertama, tentukan ekosistem darat alami. Di sini kami memilih hutan karena itu yang paling ridho atau yang paling dekat dengan kita. Kemudian, yang kedua, setelah kita menemukan tempatnya, kita amati komponen-komponen abiotiknya seperti suhu udara, pencahayaan, angin, jenis atau warna tanah. Kemudian, catatlah hasil pengamatan kita tersebut pada tabel pengamatan. Setelah itu, setelah mengamati komponen abiotik, kita mengamati komponen biotiknya atau hewannya atau makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Mulailah mencatat jenis tumbuhan ataupun hewan yang ada di dalam ekosistem tersebut. Amati lebih teliti hewan-hewan kecil yang mungkin terdapat dalam tanah atau dekat permukaan menggunakan tadi luk atau kaca pembesar. Setelah itu, buatlah catatan di tabel yang sudah ditentukan atau hasil pengamatan tentang komponen biotik yang telah kita amati tadi. Kemudian, setelah itu lakukan lagi dari awal tadi, tapi menggunakan komponen buatan. Di sini kami memilih taman yang paling dekat dengan kita. Untuk yang alami kami memilih hutan, dan untuk yang buatan kami memilih taman.
itulah prosedur atau cara kerja dari praktek kami untuk menentukan ekosistem darat. Kemudian adapun hasil pengamatan kami, tentang ekosistem darat yang alami akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Baik, ini adalah contoh dari gambar komponen abiotik ekosistem darat alami yang ekosistem hutan, abiotik hutan. Oke, baik, bisa kita lihat pada tabel berikut. Ekosistem alami terdiri dari dua komponen. Yang pertama komponen abiotik. Yang kedua komponen abiotik, yang kedua komponen biotik. Oke. Teman-teman tahu apa bedanya komponen abiotik dan komponen biotik? Kalau komponen biotik ialah sistem yang tak hidup, yang tidak menunjukkan kehidupan. Yang pertama adalah cahaya matahari dengan kondisi atau keadaannya yaitu terang, intensitas tinggi pada hutan ya. Yang kedua adalah tanah, kondisi tanahnya lembab dan subur. Yang ketiga air tersedia cukup. Yang keempat suhu pada komponen abiotik ekosistem alami ini kondisinya sejuk. Yang terakhir adalah udaranya bersih atau asri. Oke. Selanjutnya pada tabel 2.2 komponen biotik. Kalau tadi komponen abiotik ialah yang tak hidup, sekarang abiotik yaitu hidup. Ya, biotik yaitu hidup. Yang pertama ada pohon jati. Jenis tumbuhannya adalah pohon jati. Hutan. Jenis hewannya monyet. Pengurainya jamur. Jenis tumbuhan ini sebagai produsen. Jenis hewan ini sebagai konsumen. Dan pengurai ini sebagai dekomposter. Yang pertama yang kami amati adalah pohon jati sebagai produsen, monyet sebagai konsumen, dekomposter jamur sebagai pengurai. Yang kedua, rumput sebagai produsen, rusa sebagai konsumen, dan dekomposter sebagai bakteri sebagai dekomposter. Yang ketiga, semak. Konsumennya burung dan dekomposternya cacing tanah sebagai pengurai ya. Yang keempat, pohon pinus. Konsumennya adalah ular. Perlu diketahui produsen ini adalah yang menghasilkan makanan, yang menghasilkan. Ya, menghasil makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumen ini adalah pemakai, hewan atau manusia. Pengurai ini ya, yang terakhir dekomposer adalah pengurai. Lanjut yang keempat adalah pohon pinus. Konsumennya ular dan dekomposernya rayap. Yang kelima, lumut. Ada gambarnya. Coba kita lihat gambarnya kepada teman-teman.
jadi. Yang pertama adalah gambar lumut. Jenis tumbuhan produsennya adalah lumut. Konsumennya adalah serangga. Oh, itu serangga. Oke, baik. Dan dekomposternya adalah mikroorganisme. Bakteri. Oke, mikroorganisme itu bakteri ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ekosistem alami pada komponen abiotik dan komponen abiotik, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Mega yang akan menjelaskan komponen ekosistem buatan. Baik, saya lanjutkan. Ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat buatan. Di sini contohnya kami mengambil taman, contoh ekosistem darat buatan. Terus di sini ada hasil pengamatan komponen abiotik. Dilanjutkan ada kondisi atau keadaan. Yang pertama itu cahaya matahari, abiotiknya cahaya matahari. Terus kondisi atau keadaannya cukup cerah. Yang kedua di sini ada tanah. Abiotiknya ada tanah, terus kondisi atau keadaannya itu diolah dan dipupuk. Yang ketiga di sini ada air. Terus kondisi atau keadaannya itu disiram teratur. Yang keempat itu suhu. Kondisi keadaannya itu adalah hangat. Yang kelima yaitu udara. Udara ini kondisi atau keadaannya itu cukup bersih. Terus lanjut, yang selanjutnya adalah tabel berikutnya, jenis tumbuhan, jenis hewan dan penguraian. Di sini contoh yang pertama, bunga mawar. Ada tadi. Di sini kami punya gambarnya, bunga mawar. Terus jenis hewannya itu yaitu kupu-kupu. Ini jenis hewannya kupu-kupu. Terus penguraiannya cacing tanah. Terus yang kedua, rumput taman. Terbalik. Ini dia rumput taman. Terus jenis hewannya lagi semut. Terus penguraiannya itu adalah bakteri. Yang ketiga, pohon hias. Pohon hias itu berupa ada yang seperti kita lihat di taman itu ada bonsai ya, yang dipangkas seperti apa ya, seperti hiasan lah ya. Ada gambar seperti burung seperti itu ya, yang kita sering lihat di taman, pohon hias. Terus ada jenis hewannya itu burung kecil dan penguraiannya jamur. Yang keempat, tanaman hias daun. Terus jenis hewannya itu belalang, penguraiannya mikroorganisme. Dan yang selanjutnya lagi, yang terakhir contoh jenis tumbuhannya tanaman berdu. Dan jenis hewannya itu ulat. Terus penguraiannya ada rayap. Oke, silakan ada yang ingin ditambahkan di ucapan saya. Pada tabel 2.4 ini sama seperti tabel 2.2. Jenis tumbuhan ini sebagai produsen
Baiklah, itu penjelasan dari kami tentang hasil pengamatan kami tadi, baik itu ekosistem darat alami maupun ekosistem darat buatan dari hutan maupun taman. Kemudian, adapun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Menurut pendapat Anda, pendapat kami, ekosistem manakah yang mempunyai jenis komponen biotik lebih banyak? Mengapa demikian? Jelaskan secara singkat. Jawaban kami, ekosistem darat alami mempunyai jenis komponen biotik lebih banyak ketimbang ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami lebih kaya komponen biotik karena memiliki keanekaragaman hayati lebih banyak dan hubungan antar makhluk hidup lebih kompleks. Contohnya seperti di hutan, di dalamnya terdapat jenis tumbuhan yang banyak, hewan dan mikroorganisme yang hidup seimbang. Sedangkan ekosistem darat buatan seperti kebun, sawah, dan taman, jumlah dan jenis makhluk hidupnya lebih terbatas karena diatur oleh manusia. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah kami lakukan ini dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat alami memiliki komponen biotik yang lebih banyak dibandingkan ekosistem darat buatan. Hal ini disebabkan karena ekosistem darat alami terbentuk secara alami sehingga memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi dan hubungan yang kompleks. Sedangkan ekosistem darat buatan memiliki keanekaragaman yang terbatas. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja praktikum kami tentang ekosistem darat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.